warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyumanik, pimpinan Cabang Aisyah, beserta seluruh orkom, lembaga, majelis, dan yang tergabung dalam jaringan saudagar Muhammadiyah Kota Semarang. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, alhamdulillah di sore hari ini dalam rangka jelang buka puasa kita bisa bersilaturahmi di Lorong Gemerlap. Lorong Gemerlap. Saya punya tulisan kata Mubalik Muhammadiyah itu harus bisa masuk baik lorong gelap maupun lorong gemerlap. Kalau sekarang masuk ke lorong gemerlap, besok kita masuk ke lorong gelap. Karena kita juga pengajian di tempat waria itu kan lorong gelap. Jadi kita nggak boleh hanya berada di lorong gelap, juga harus masuk ke lorong gelap. Karena lorong gelap itu penting untuk diatamir, ya, diserahkan daripada yang ada di lorong gelap. Jadi sering kita tuh salah paham. Semuanya menghabisi LGBT. LGBT sebagai gaya hidup, oke kita berantas, tapi nggak boleh sia-sia pada korban LGBT. Kita memberantas kebodohan, tapi nggak boleh sia-sia pada orang bodoh. Kita memberantas kemiskinan, tapi nggak boleh sia-sia pada orang miskin. Ya sama, kita berantas LGBT sebagai gaya hidup, tapi orangnya nggak boleh kita sia-siakan. Mereka manusia yang punya hak surga yang sama seperti kita. Persoalannya siapa yang akan mereka masuk surga? Kalau kita sudah nggak peduli. Orang kata manusia tidak pernah berubah selain manusia, ya. Punya hak sama seperti kita untuk masuk surga. Pertanyaannya, siapa yang mengarahkan mereka masuk surga? Kalau ibu-ibu dekati nggak mau, karena mereka dianggap dalam laki-laki kan gitu kan. Yang laki-laki nggak mau dekati karena apa? Sudah berubah jadi perempuan. Coba mau dekat aja udah bingung dia. Pertanyaannya, siapa yang bikin mereka masuk surga? Maka dakwah adalah yad'una ilal Islam. Jadi yad'una ilal khair, tapi selalu dirangkai dengan wayaquluna bil ma'ruf. Itu selalu. Jadi ada khair, ada ma'ruf. Maka kalau kita baca di kitab-kitab tafsir itu yad'una ilal khair itu selalu diartikan sebagai yad'una ilal Islam. Al-khair mayoritas mufassir mengartikannya sebagai al-Islam. Tapi Bapak Ibu juga harus memahami berikutnya, ada al-ma'ruf. Oleh bahasa Indonesia, baik al-khair, al-ma'ruf diartikan sama dengan kata baik. Apa sama? Sangatnya berbeda. Bahasa manusia terlalu sulit untuk menjangkau bahasa Quran, sehingga yang mestinya beda diartikan sama. Al-khair baik, al-ma'ruf baik, hasan artinya baik, thayyib juga baik, soleh artinya baik, al-biru juga baik. Pertanyaan apakah sama? Saya yakin beda. Tapi kita sering tidak mampu menjangkaunya. Makanya hampir seluruh al-khair, hampir mayoritas kata al-khair mesti diimbangi dengan kata al-khair. Apa al-ma'ruf? Apa bedanya? Al-khair itu adalah kebaikan menurut standar syariah. Tapi ma'ruf itu dengan ta'aruf. Orang yang pintar murung namanya arif. Oleh bahasa Indonesia dikatakan bijak. Sehingga ada orang alim, ada orang bijak. Apa bedanya Bapak itu? Orang alim, orang yang banyak tahu.
Orang bijak orangnya banyak paham. Apa bedanya tahu dengan paham? Orang tahu belum tentu paham. Nah, itu kan. Makanya ma'ruf, orang yang memahami uruf. Maka ketika Hujurat itu tentang manusia, suku, bangsa, itu lita'arofu. Tetapi selama ini Bapak itu kan begitu simpel memahami kata lita'arofu, saling mengenal. Kita lupa bahwa itu menggunakan ta'aruf. Uruf itu hanya adat. Maka ma'ruf itu adalah kebaikan sebagaimana dipahami masyarakat setempat. Maka al-khair itu kebaikan universal, al-ma'ruf itu kebaikan lokal. Kalau saya tanya bapak-bapak, aurat laki-laki dari mana sampai mana? Dari pusat sampai lutut. Itu syariat. Kalau saya diisi pengajar pakai handuk boleh nggak bapak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Saya pengajar hanya pakai handuk sih. Tertutup dari pusat sampai lutut. Boleh nggak? Boleh. Saya hanya itu. Cuman tidak ma'ruf. Tidak melanggar syariat, tapi melanggar kema'rufan. Tidak melanggar syariat, tapi melanggar kema'rufan. Kalau saya pengajar di sini nggak pakai peci, kira-kira bapak ibu mungkin ada yang merasa nih. Ini Ustadz beneran orang. Ya. Pertanyaannya, apa ada syariah koplo? Ya ada. Ya, apa ada syariah peci? Nggak ada. Tapi ketua PCM Pak Kamdo. Pak Sukamdo. Khotbah, saya nggak yakin beliau berani tanpa peci. saya nggak yakin beliau berani tanpa peci. Nggak ada itu syariah peci. Nggak ada syariah koplo. Tapi nggak bisa menghindari. Namanya kemakrufan. Nah, dalam kehidupan itu nggak bisa lepas dari kemakrufan, termasuk kebijakan-kebijakan. Maka dakwah selalu berhikmah dengan bijak. Maka kader Muhammadiyah jangan hanya bisa di lorong gelap, jangan hanya bisa di lorong gemerlap, juga di lorong gelap. Ya, karena justru mereka lebih butuh kita untuk memperoleh at-tanwir, pencerahan. Kalau pengajian kok Muhammadiyah siap pilot kok ya, misal pilot. Ya. Tapi mereka siapa yang menuntut? Padahal kalau kita masuk ke lorong gelap waria saja, kita akan menemukan lorong-lorong gelap yang lain. Ya, dan kalau waria itu ada waria lokal, perwaris Persatuan Waria Semarang. Nah, itu perwaris gitu ya. Yang tingkat nasional FKWI, Forum Komunikasi Waria Indonesia. Itu yang nasional. Ya. Bapak mungkin baru lagi. Nanti kita menemukan lagi. Kalau kita masuk lagi, kita menemukan lagi namanya opsi. Organisasi Pekerja Seks Indonesia. Nah, yang namanya opsi Bapak Ibu punya kartu anggota, punya manajemen, mungkin lebih rapi daripada PSM Banyumanik gitu kan. Jadi bagaimana mengatur menu gitu ya, ada itu. Jadi opsi Organisasi Pekerja Seks Indonesia. Mereka punya kartu anggota, pekerjaan seks worker, mantap kan? Dan seks worker ini akan mereka perjuangkan lewat jalur politik. Bagaimana menjadi profesi legal? Ya, kalau sekarang kan masih di kartu anggota mereka. Ke depan berharap di KTP tercantum begitu. Karena apa? Sudah profesi legal. Nah, itu mereka perjuangkan lewat jalur politik. Sehingga kalau mereka kemudian berjuang lewat politik dan rajin terjun di politik, sementara Bapak Ibu pasif, ya jadi mereka. Ya jadi mereka kan. Jadi kalau saya kalau satu ketika kemudian PSK benar-benar jadi profesi legal. Karena apa? Kita pasif, mereka aktif. Apalagi Bapak Ibu kan sudah terlanjur politik kotor, nggak mau menyentuh kan. Padahal berjuang di tempat yang kotor itu lebih banyak daripada tempat bersih. Itulah maka betapa pentingnya zakat sebagai dalam hadis disebutkan
Asyurul Islam salah satu. Amunisi Islam itu ada 3. Amunisi Islam itu ada 3. Apa itu? Pertama as-sholat, yang kedua as-saum, yang ketiga az-zakat. Jadi amunisi Islam itu ada 3: sholat, puasa, dan zakat. Dakwah di samping SDM butuh 3 dukungan Bapak Ibu. 1 kekuasaan, 2 ekonomi, dan yang ketiga adalah kultur. Tanpa ini gak lancar dakwah itu. 1 kekuasaan, 2 ekonomi, 3 adalah kultur. Tanpa kekuasaan dakwah gak lancar. Maka sampai Nabi Muhammad sekalipun butuh kekuasaan untuk melancarkan dakwahnya. Maka Nabi berdoa ketika hendak hijrah ke Madinah. Apa yang Bapak Ibu Nabi doakan? Saya kira Bapak Ibu sudah hafal semua. Hanya mungkin tidak berpikir bahwa itu adalah doa politik. Saya kira Bapak Ibu sudah hafal semua. Wa qurrabi akhiri mudkhala syirki wa akhrijil mukhraja syirki wa alim miladunka sultanan nasir. Ya. Jadi Nabi butuh sultan yang menolong. Ya. Bapak Ibu, apa umat Islam bisa dibangun Mekah? Gak bisa. Ya. Apa bisa Nabi bangun rumah di Mekah? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Tidak dapat dukungan politik di Mekah. Di Mekah Nabi adalah oposan penguasa. Sehingga tanpa kuasaan beliau gak bisa bangun rumah sekelas Nabi, apalagi kita BBM. Ya, sekelas Nabi lo gak bisa bangun umat tanpa dukungan kekuasaan. Maka beliau pun berdoa, waktu Robi Adil Mutwalasyid, saya keluar dari kota dengan cara yang baik, keluar dari Mekah dan masuk dengan cara yang baik, yaitu masuk ke kota Yasrib atau Madinah. Sehingga Bapak Ibu, yang namanya hijrah itu bukan peristiwa sekonyong-konyong. Hijrah itu peristiwa politik yang sudah lobby kira-kira 2 tahun. Elit Yasrib melobi Nabi Muhammad SAW untuk supaya pindah dari Mekah ke Yasrib. Karena apa? Yasrib sudah lebih maju dari Mekah. Yasrib itu kota yang sudah lebih maju dari Mekah, tapi selalu dirundung konflik. Sehingga elit Yasrib berpendapat bahwa yang bisa memimpin Yasrib adalah Al-Amin. Siapa Al-Amin? Adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga elit Yasrib sudah bertahun-tahun melobi Nabi supaya pindah ke Yasrib. Akhirnya kemudian Nabi bermunajat, dan begitu Allah mengizinkan, beliau berdoa lagi dalam Al-Isra ayat 80, supaya saya diberi kekuasaan yang menolong, sehingga kemudian beliau benar-benar pindah dari Mekah ke Yasrib. Dan begitu sampai Yasrib, maka begitu gembiranya kan orang Yasrib, beliau berkenan hadir hijrah beserta sahabat. Maka begitu gembiranya orang Yasrib, ramai-ramai semuanya berdiri menghormat Nabi dan sahabat sambil memandangkan syair tolal badru alaina. Jadi tolal badru alaina bukan NU, itu Yasrib gitu ya. Cuma oleh NU di copy paste untuk menghormati orang penting datang kan gitu. Jadi Pak Kiai Rabu tolal badru alaina, pejabat Rabu sambil berdiri hormat tolal badru alaina. Bayi baru lahir sambil mutar dibacakan asraqal badru alaina. Itu copy paste dari peristiwa hijrah. Sehingga kemudian mereka dijaga pakai kaidah fikih al-muha waludu ala qadin sholih waktu berjadidil aslahan. Itulah NU, memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Sehingga tradisi itu di copy paste oleh NU untuk menghormat Pak Kiai Rabu tolak al-badru alaina. Nah Muhammadiyah bingung nggak punya copy paste gitu kan. Sehingga kalau kayak tafsir teko kan banyak gitu kan. Ada kulturnya gitu kan. Jadi itu yang kemudian apa yang terjadi, bahwa betapa kekuasaan menentukan dakwah. Begitu di Yasrib
kemudian Yasrib berubah namanya menjadi Madinatul Nabi. Sekarang kan Madinah Munawwarah, awalnya kan Madinatul Nabi. Sehingga kekuasaan mendukung total perjuangan Nabi Muhammad SAW, sehingga umat Islam benar-benar mampu dibangun di Madinah, tidak di Mekah tapi di Madinah. Sehingga kekuasaan full total mendukung dakwah Nabi, sehingga Islam bisa dibangun, sehingga perintah-perintah syariah berbondong-bondong turun, mulai dari perintah zakat, perintah puasa, semuanya kan setelah hijrah, termasuk perintah haji. Puasa, zakat ini dalam 1 tahun, 2 tahun setelah hijrah. Kemudian tahun ke-6 itu adalah perintah haji. Nah, menariknya lagi, betapa kekuasaan menentukan syariah itu adalah syariah haji. Bapak Ibu tahu berapa perintah haji diturunkan? Nah, kalau tanya tahu-tahu mesti nggak paham rata-rata itu. Padahal betapa pentingnya memahami sejarah kapan turunnya Al-Quran. Karena tidak mungkin memahami ayat hanya ayatnya, tidak mungkin. Apalagi kemudian Muhammadiyah kan sudah menentukan warga yang seorang muslim yang baik, punya akidah yang istiqomah, akhlakul karimah, dan cara berpikir bayani, burani, dan irfan. Dan Muhammadiyah jadi berpikir bayani, burani, dan irfan. Jadi luar biasa Muhammadiyah memahami Quran dengan cara pendekatan bayani, burani, dan irfan. Luar biasa. Sering saya tanya, kalau Bapak Ibu mau sholat, yang lihat matahari atau jadwal? Muadil kita kalau mau sholat lihat jadwal, lihat matahari. Dan jadwal bid'ah kan itu. Di mana ada dalil jadwal waktu sholat? Dalil mana menyebut bahwa subuh jam 4.36 misalnya? Di mana? Tidak ada. Quran yang menyebut harta yang tabayana lakumul khaitul abyadu minal khairil aswadi minal fajr, gitu. Sehingga kamu sekalian bisa membedakan mana benang putih, mana benang hitam. Kok Bapak Ibu tidak menjalankan Quran? Maksudnya kalau musuh gua jangan lihat jadwal, Bapak Ibu lihat benang putih dan benang hitam. Malah nggak ada yang ada jadwal benang putih, benang hitam. Lihatnya adalah jadwal. Dari mana jadwal itu ditemukan? Itu pendekatan Burani. Kalau ayatnya itu bayani, Burani itu pendekatan Quran dengan impact. Siapa yang menentukan bahwa subuh jam 4.36 impact, Bapak Ibu? Bukan Quran, bukan hadis, impact. Siapa yang menentukan bahwa 1 Ramadan tanggal 2 April impact? Siapa yang menentukan bahwa posisi bumi, matahari, dan bulan, kemudian bulan di atas ufuk? Siapa yang tahu? Impact. Bukan Quran, bukan hadis, impact. Maka menurut Muhammadiyah nggak bisa lepas dari impact untuk memahami Al-Quran. Itulah maka pemahaman yang kedua, yakni pemahaman cara burhani. Pemahaman burhani adalah bagaimana Quran hadis dipahami melalui instrumen yang namanya impact. Maka ilmu falak masuk, astronomi masuk, ketemu bahwa 1 Ramadan tanggal 2 April kan itu. Nah, tapi kan bagaimana ada hadis sumu liruyatihi, maka lalu imkan ru'ya. Nah, imkan ru'ya mubah, biasanya 2 derajat, sekarang 3 derajat. Ya makin jauh intervalnya kan antara hisab dan ru'yatul hilal. Akhirnya kita jadi nggak sama. Dari mana 2 derajat? Sama, impact juga. Bapak Ibu yang saya hormati, maka betapa kekuasaan sangat menentukan. Taatnya perintah haji. Haji turun tahun ke-6 setelah hijrah. Apa kemudian Nabi bisa haji, Bapak Ibu? Tidak bisa. Karena haji itu adalah qasdu Makkah lidahil ibadah. Yang namanya haji adalah memasukkan diri ke kota Mekah. Tidak boleh haji di luar Mekah. Haji hanya di Mekah. Tapi ketika Nabi hijrah, Mekah itu adalah di kekuasaan tangan kaum kafir, rezim kafir. Jadi Mekah ditinggal Nabi itu tetap di kekuasaan kafir. Sampai perintah haji tahun ke-6,
Mekah masih dikuasai kaum kafir, sehingga rezim Mekah tidak mengizinkan Nabi masuk kota Mekah. Bayangkan selevel Nabi loh, malah itu berhubung menggosok badan untuk mengejarkan syariat. Apa kemudian Nabi nekat mengaku Nabi? Enggak juga. Nabi fair, menarik diri ke Hudaybiyah, terjadilah perjanjian Hudaybiyah, sehingga Nabi nggak bisa haji. Bayangkan sekelas Nabi loh, apalagi itu PSM kan? Sekelas Nabi loh mau menjalankan syariat nggak bisa oleh rezim, tapi hebatnya Nabi fair, dilarang oleh rezim kafir untuk tidak haji. Nabi fair, malah kita melipir lewat Filipina. Nabi fair, tetap tidak haji. Sampai kemudian Nabi bangun umat. Jadi begitu dilarang, kemudian bangun umat sebanyak-banyaknya. Begitu umat sudah banyak, bawa berbondong-bondong ke Makkah. Tahun ke-8 terjadilah Fathu Makkah. Sehingga dengan berbondong-bondong umat dibawa, kemudian Nabi bisa mengubah rezim kafir menjadi mukmin. Jadi Bapak Ibu saatnya mengubah rezim harus bawa umat berbondong-bondong. Nah, jadi demo itu itibar Rasul. Jadi demo itu itibar Rasul. Jadi kalau ingin menumbangkan rezim harus dengan cara berbondong-bondong. Tapi Muhammadiyah nggak bisa karena Pak umatnya tidak berbondong-bondong. Kenapa? Karena sedikit. Kekuasaan butuh 3 syarat. 1 isi kepala, 2 jumlah kepala, yang ketiga isi tas kan gitu kan. Nah, Muhammadiyah cuma punya isi kepala tapi nggak punya jumlah kepala. Nah ini yang repot. Maka bagaimana Muhammadiyah harus menaikkan jumlah kepala. Jangan hanya punya isi kepala. Tapi nggak mungkin Bapak Ibu bisa menaikkan jumlah kepala. Lu ngopo 10 kita tidur lala. Gitu kan. Bagaimana mau nambah jumlah kepala? Mau setiap dakwah selalu 10 binating lala. Nah, itu kan apa-apa final, bagaimana mau memperbanyak jumlah kepala. Apalagi kurang hati dibangun secara sempit dan instan. Itu yang kemudian kita jadi tidak mudah untuk meraup jumlah kepala. Padahal Nabi menumbangkan rezim kafir Mekah dengan cara berbondong-bondong umat dibawa begitu banyak. Sebelum banyak Nabi pun tidak membawa. Dikonsolidasi sampai banyak dulu baru dibawa ke Mekah pada tahun ke-8 setelah hijrah. Sehingga dengan umat yang berbondong-bondong, rezim kafir Mekah menyerah tanpa syarat. Maka Pak Harto ya tumbang karena manusia berbondong-bondong. Presiden manapun akan tumbang dengan umat yang berbondong-bondong. Itu tiba Rasul ya. Saya menumbangkan Pak Gubernur dengan jateng berselawat. Nah, Pak Gubernur tumbang lah dalam arti komunikasi antara PW dengan Pemprov cair dengan cara membawa warga Muhammadiyah berbondong-bondong di halaman gubernuran lewat jateng berselawat. Ya. Setelah itu kan Pak Ganjar mau pembinaan aja minta PWM untuk kultum. Ya. Jadi Pak Ganjar di Senin itu kan pembinaan instansi pemerintahan tingkat provinsi. Sebelum beliau menyampaikan ceramahnya, ketika kita tahun berapa tahun kemarin di waktu itu, mesti membawa PWM untuk kultum. Artinya apa? Memang harus ditumbangkan kuasaan dengan cara berbondong-bondong. Walaupun perdebatannya luar biasa, Pak Tafsir nggak biasa Muhammad seperti itu gitu kan. Tapi kan dia belum tahu maksud saya gitu kan. Padahal saya sedang bagaimana membuktikan Fathu Makkah. Jadi menumbangkan rezim harus berbondong-bondong. Makanya waktu itu sekretaris jateng saya kumpulkan. Kalau sampai halaman gubernur nggak penuh, mundur bareng-bareng seluruh sekretaris medan jateng kan. Ini menyangkut reputasi Muhammadiyah. Ya. Kalau data paling kelenyit, saya bubarkan Pak Ibu. Tapi kan tidak paling kelenyit. Sampai Pak Ganjar pun terheran-heran. Ternyata Muhammadiyah banyak juga. Ya, itu itibar Rasul bagaimana penumbangan rezim kafir Mekah. Sehingga begitu tumbang, maka berubahlah rezim kafir menjadi mukmin di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tahun ke-8.
Nah itu baru tahun ke-9 beliau haji pertama sekaligus terakhir. Jadi syariah haji itu Nabi harus white Inggris 3 tahun gitu. Jadi kalau Bapak Ibu setelah 15 abad kok 30 tahun normal saja. Mau Nabi aja paling 3 tahun. Nabi 3 tahun. Hanya bedanya Nabi karena hambatan politik, kalau kita hambatan antri kan aja. Tapi Nabi 3 tahun sekelas Nabi. Ya, sekelas Nabi tanpa dukungan kekuasaan pun dapat nggak lancar apalagi